Selamanya kita nggak boleh nikah sama bapak. Selamanya kita nggak boleh nikah sama abang kita, adik kita, paman kita, anak kita. Ini kan abang selamanya. Ada mahram wakaf. Kalau mahram wakaf itu sementara. Kita nggak boleh nikah sama dia karena dia wanita kafir. Sampai ia masuk Islam baru diperbolehkan. Bisa dipahami, Bu? Nah, Masya Allah. Kemudian mahram mu'abbad ini ada yang karena nasab, ada yang karena musaharoh, ada yang karena persusuan. Mahram mu'abbad karena nasab itu keturunan, yaitu bapak kita yang tadi saya contohkan. Nah, ketika ketemu bapak tidak ada batasan kecuali dari pusar sampai lutut. Berarti ibu ketika memberikan ASI kepada anak ibu, aurat tidak? Di depan bapak tidak aurat, nggak apa-apa kelihatan. Jadi memberikan ASI. Ini bapaknya bapak kandung ya Bu ya. Kalau bapak tiri nggak boleh. Kemudian musohara itu besan. Mertua, bapak mertua adalah orang tua kita. Iya kan? Ada bedanya nggak Bu orang tua sama mertua? Nggak boleh ada bedanya. Harus sama. Sayang kita sama orang tua, sayang juga sama mertua. Nah, gak boleh kita melarang suami kita, Bu. Udah jangan dikasih katanya gitu. Buat mertua kagak boleh, dia buat orang tua dikasih ini gak boleh, Bu. Ini gak adil. Jangan pernah sekali-kali tutup jalan surga suami kita. Ridhollah fi ridhol walidain untuk anak perempuan, ya. Ridhollah fi ridhol walidain itu terbatas sampai ketika dia menikah. Maka ridho kita kepada suami. Bagaimana dengan anak laki-laki? Ridhonya kepada ibu tak terbatas. Kalau anak perempuan sampai menikah. Setelah menikah ridhonya sama suami. Kalau anak laki-laki nggak terbatas, ridhonya anak laki-laki sama ibu bapaknya. Makanya kita kudu ngerti nih sebagai mantu, Bu. Tidak boleh melarang suami kita berbuat baik kepada orang tuanya. Karena ketika kita melarang, kita menutup jalan surga suami. Ketika jalan surga ditutup, Allah pampat rezekinya. Nauzubillah. Ketika jalan surga ditutup, Allah jauhkan rezekinya. Ibarat batu yang tadinya airnya deras mengalir jadi mampet karena kita menutup jalan surga suami kita. Nauzubillah. Maka jangan pernah putus silaturahim. Jangan pernah putus berbuat baik kepada orang tua dan mertua. Ya, kudu sayang. Pak ibu matur idaman. Idaman ya Bu ya. Masya Allah. Matur idaman banget. Kemudian persusuan. Saudara persusuan. Kayak ibu misalnya punya ASI yang melimpah, ibu sodakohin ASInya buat anak tetangga. Maka di hadapan anak tetangga tersebut, yang laki-laki karena udah dikasih ASI sama ibu, sampai 5 kali kenyang menurut mazhab Syafi'i. 5 kali kenyang, bukan 5 kali hisab. 1, 2, 3, 4, 5, udah itu anak saya. Enggak, 5 kali kenyang. Kenyangnya pun dengan sendiri. Kayak misalnya kasih ASI sampai tidur 1, besok kasih ASI sampai tidur 2. Jangan dikasih ASI dicabut, udah nih ya 1 ya, kasih lagi 2 nih ya. Ini gak bisa kayak gitu, Bu. Ya, 5 kali kenyang baru dinamakan saudara sepersusuan. Masya Allah. Nah, ketika saudara sepersusuan, anak sepersusuan ini tidak apa-apa kelihatan di hadapan anak sepersusuan. Itu kan anak tetangga, tapi kan udah saya kasih ASI waktu kecil. Nah, kasih ASI juga kudu izin sama suami. Ya, boleh nggak kasih ASI buat ini? Nanti jadi anak kita ini. Anak sepersusuan. Kenapa? Karena dia belum 2 tahun, air ASI yang kita berikan menjadi darah daging. Makanya kalau ASI Bu ditaruh di luar nih Bu, di depan sinar matahari sejam aja, berubah jadi darah Bu. Merah ya. Udah pernah nyoba ya Bu ya? Pernah lihat? Waduh. Masya Allah. Kemudian ini untuk di dalam sholat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
Nah, kemudian orang kafir bagaimana, Bu? Ketemu wanita kafir atau laki-laki yang bukan agama Islam, maka aurat kita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bedanya apa? Kalau kita di depan wanita muslimah boleh membuka aurat. Ya, sesama wanita muslimah aurat kita tuh dari pusar sampai lutut, berarti memberikan ASI boleh. Nah, bedanya kalau wanita kafir kita tidak boleh. Ada wanita kafir langsung buru-buru pakai hijab. Oh itu inci-inci ya, kan beda agamanya misalnya, atau ini itu kan beda agamanya, maka kita segeralah pakai hijab. Ya, saya pernah waktu dulu di Pakistan punya teman yang non muslim, dia ateis, tidak percaya agama itu ada. Kemudian datang ke kampus, mungkin tujuan awal belajar bahasa Arab. Agak aneh ya, tapi ini adalah jalan hidayah dari Allah. Ternyata setelah 1 tahun belajar bahasa Arab masuk Islam. Nah, selama 1 tahun ketika ada dia masuk kamar, kita buru-buru pakai mukena. Karena depan wanita kafir menutup aurat itu wajib. Lanjut, dalil kewajibannya ini ada di hadis riwayat Bukhari. Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba wanita yang kamu miliki. Kalau dari Al-Quran, Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 13. Semuanya perintahnya adalah untuk ditutup. Ketika perintah itu dengan fi'il amr, maka hukumnya menjadi wajib. Ada orang bilang, saya mau menjilbabi hati saya dulu, baru fisiknya. Mau nunggu sampai kapan hati dijilbabin? Insya Allah dengan dimulai kepala dijilbabin, dikerudungin, badan kita pakai khimar, pakai jilbab, pakai hijab secara lengkap, insya Allah hati kita akan terjaga. Ya, pertama kita bersihkan apa dulu, Bu? Niat kita di dalam hati. Ibu pakai hijab karena apa, Bu? Karena suami saya nyuruh, Bu. Kalau kagak dikasih uang belanja. Nah, jangan, Bu. Kita pakai hijab karena Allah. Kita pakai hijab karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya apa tadi, Bu? Wajib. Maka ketika tahu hukumnya wajib ini perintah dari Allah, ya, kita kerjakannya dengan ikhlas. Kagak ngedum. Dan ingat, Bu, hijab yang kita pakai itu adalah pelindung, modesty. Hijab is apa? For saving your body, untuk melindungi badan kita, melindungi dari tatapan-tatapan nakal para lelaki. Ya enggak, Bu? Hijab itu tabir antara kita dengan orang yang tidak berhak melihat badan kita. Ya, auratun nisa idza kharajat istashrafaha syaitan. Jadi wanita nih, Bu, kalau keluar rumah didampingi sama syaitan, dihiasin sama syaitan. Jadi kalau sudah keluar rumah dihiasin sama syaitan, jadi fitnah nggak, Bu? Fitnah. Maka hijab inilah sebagai pelindung, bukan sebagai fashion. Nggak zaman. Sekarang lagi model hijab apa tuh? Manohara, udah lewat apa, Bu? Mona Lisa, weh. Ini Mona Lisa kita nih. Nih, Mona Lisa Musola Al-Barakah yang itu tuh. Hijab Mona Lisa. Ini nggak zaman, maunya pakai hijab model Mona Lisa. Udah kayak gimana emang? Oh, panjang. Yang penting adalah menutup aurat, bukan karena tren. Banyak orang hijab syar'i karena tren, ya enggak? Kalau ke musola hijab syar'i, ke pasar oke banget, ya enggak? Sampai tukang dayu salah motong itu, yang lewat ibu udah seksi banget tuh, badan udah kayak lepek ya, rapet semua. Masya Allah, ini nggak boleh kayak gitu. Kan tadi kita katakan hijab itu ada 2, khimar sama jilbab. Khimar perlu dipakai dan jilbab juga perlu dipakai. Jangan pakai khimar tapi kagak pakai jilbab. Jangan pakai jilbab tapi kagak pakai khimar. Dan khimar yang dipakai ini harus lebar, tidak terlalu transparan dan tidak sempit.
Ada ibu pakai jilbab, pakai himarnya udah bagus tuh, tutup. Bawahnya pakai kaos, celananya celana pensil yang dari depan ada huruf V, dari belakang ada huruf W. Karena apa itu bu? Celana legging. Celana legging jangan dipakai keluar bu. Ya, itu mau buat daleman baju, ya bu ya, daleman gamis, daleman rok. Kalau keluar jangan bu, itu W-nya geol-geol jadinya. Kalau depan laki sih kagak apa-apa, tapi kalau depan orang dipakai ke pasar, udah itu tukang daging salah motong. Dipotong daging apa? Tangan yang dipotong, nauzubillah. Bisa dipahami bu? Tidak boleh sempit, harus lebar, tidak boleh transparan. Terus apa lagi bu? Tidak boleh terlalu tipis, ya bu ya, sampai jalan dari sono kelihatan tuh pahanya berapa lebarnya, ya kan, kelihatan tuh dengkulnya. Itu ada tuh bu, biasanya pakai baju tipis banget, udah tipis warnanya transparan, kena sinar matahari, udah kayak nggak pakai kasiyatun aryan seperti telanjang. Nauzubillah. Dan yang terakhir adalah tidak boleh menyerupai laki-laki. Perempuan pakaiannya ya ada dengan motif yang perempuan ya, tidak menyerupai laki-laki. Ada kan yang perempuan pakai baju laki-laki, ini kan menyamarkan, mutasyabihat. Ini yang haram ya. Yang laki-laki menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai laki-laki, hukumnya haram. Pulang dari sini ibu sortir ya bu ya, baju yang mana yang dipakai keluar, baju yang mana yang dipakai di dalam. Boleh, saya juga punya bu celana legging, tapi saya pakai di dalam bu, nggak dipakai keluar. Ibu punya baju yang you can see, I can see gitu ya. Oh you can see, bisa kelihatan. Saya juga punya bu, tapi dipakai di depan suami, kagak dipakai keluar. Jadi gitu ibu filter. Ini baju-baju buat keluar ya, baik buat pengajian ataupun ke pasar sama ya bu ya. Yang kira ke pasar yang sempit-sempit, ya ke pengajian yang longgar-longgar, enggak bu, sama. Yang sempit-sempit, yang agak okem-okem atau agak montok dilihatnya itu taruh di buat di dalam aja, dipakai untuk di dalam rumah. Hanya mahram kita yang melihat, hanya suami kita yang melihat ya. Bisa dipahami bu? Insya Allah. Ini dalil kewajibannya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar dipanjangkan jilbabnya. Tadi jilbab itu apa bu? Pakaian. Kemudian ini ada contoh. Nah ini bagian atas ini khimar, bagian bawah ini jilbab. Semuanya adalah hijab syar'i. Nah ini contoh, punya nggak bu model gini? Ini abaya Mesir kayaknya nih. Ini abaya Mesir apa abaya Maroko? Ini namanya apa bu? Jilbab apa khimar? Jilbab. Nah cakep, udah ngerti sekarang. Ini jilbab, kita dicari di pasar, nggak ada kayak di pasar begini. Udah yang ada aja deh di rumah ya, nggak usah cari yang nggak ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita pandai bersyukur, insya Allah akan tambahkan rezekinya, Allah akan tambahkan kebahagiaannya, Allah akan tambahkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau dikit-dikit kufur, dikit-dikit ngedumel, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kurang terima kasih sama Allah, itu akan Allah sempitkan hatinya. Nah bila ada nggak bu yang pakai baju jilbab kayak gini bu? Dia pakai hijab tapi lehernya kemana-mana, ini salah apa benar? Salah, ini nggak boleh kayak gini bu, ya. Atau pakai khimar tapi tipis gitu sampai kelihatan lehernya apa ya tuh ya? Ada kan bu ya yang dijual di pasar kerudung yang tipis banget, itu juga nggak boleh karena kelihatan leher. Nah ini bu lihat bu, benar kagak itu bu? Lihat tuh bu, ini soleh hot banget depannya tuh. Ini bukan jilbab tapi jilbab. Lihat bu, bener kan ini bu? Salah. Nah ini kalau anak kita kayak gini pakai jilbab, omelin bu, benerin bu. Nah ini bener nggak? Ini masih salah, kenapa? Karena terlalu ketat, sempit terus ngebentuk bodinya. Nah, padahal hijab ini menutupi kekurangan ibu yang lebar kagak kelihatan, yang
Kempes nggak kelihatan, ya kan? Iya Bu. Orang kelihatan Bu. Kelihatannya mah langsing aja, berapa langsung. Masya Allah. Lihat lagi yang ini, benar nggak Bu? Orang ini kagak boleh ya kayak gini Bu. Atas ditutupin, paha kemana-mana itu diobrak. Ini namanya boros. Kan kita kudu pelit tadi saya ajarin Bu. Pelit mengumbar aurat. Ya, kudu mahal dalam harga diri. Kita nggak boleh ngumbar aurat. Kalau sama suami kagak boleh pelit Bu, boros. Ya. Tapi kalau sama selain yang bukan mahram, kudu pelit apa Bu? Ngumbar auratnya nggak boleh diumbar Ada paha kelihatan dikit, tutupin. Ya, jangan malah ditontonin. Paha ayam yang di pasar beli berapa harganya Bu? Ya, paha ayam berapa? Beli ayam sabana aja yang paha 5 ribuan ya Bu ya? Iya, itu masih kudu bayar yang di pasar, paha ayam ya Bu ya. Masa paha ibu dilihat kagak dibayar? Lah, kemarin lebih murah, lebih mahal paha ayam di pasar ya Bu ya. Makanya kudu pelit ngumbar ini kagak boleh Bu. Lanjut. Ini kenapa salah Bu? Kenapa? Celananya ya terlalu membentuk ya, ada huruf V, dari atas kelihatan huruf W, dari atas juga kelihatan huruf M. Nah, yang ini sih apa ini? Ini ustazah kita nih, Ibu Hajar Ramawati kayak gini mudanya nih. Nah, ini benar nggak ini kayak gini? Benar, Masya Allah ya. Ibu Rahma masih muda, cantik banget ini. Sekarang juga masih cantik ini. Masya Allah. Ini adalah seputar aurat wanita. Menutup aurat itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Ya Bu ya, ini bukan pilihan lagi, tapi kita menutup aurat karena ingin mendapatkan ridho Allah, karena ingin mendapatkan surganya Allah. Karena kita di sini bukan cari muka kepada manusia, kita berada di sini cari muka kepada Allah. Makanya kudu dirajinin, gencerinnya apanya Bu? Baca Qur'annya, sodakohnya, zakat infaknya, beramal solehnya, melaksanakan apa yang Allah mau. Yakin Bu, kalau ibu melaksanakan apa yang Allah mau, apa yang Allah perintahkan, akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kebaikan pertama dari hati, kemudian dari ucapan, kemudian dari tindakan. Ada satu contoh di mana ada orang ini terbukti kesolehannya, hatinya tuh selalu baik. Ketemu orang didoain, ketemu nenek-nenek, ya Allah semoga nenek-nenek selalu hidupnya bahagia sampai akhir hayatnya. Ketemu tukang beca, ya Allah semoga tukang beca ini segera menjadi pengusaha beca yang banyak. Ketemu lagi kakek-kakek, ya Allah semoga kakek diberikan kesehatan panjang umur. Itu hatinya bergumam kebaikan. Jangan sampai ibu ketemu kakek-kakek, kapan sih matinya? Bila gak boleh begitu. Kenapa? Karena ibda binafsik, memulai kebaikan dari hati dulu nih. Hatinya kudu berkata baik. Insya Allah kalau hatinya baik, ucapannya baik gak Bu? Baik. Ada gak? Air teko nih diisi sirup keluar kopi, ada gak? Isi sirup keluar? Isi teh keluar? Isi air keluar? Kalau misalnya diisi teh keluar air comberan, ini gak mungkin. Kenapa ada orang berkata buruk? Karena hatinya sudah buruk. Nah, ketika ibu udah pakai hijab, benerin tuh hatinya. Kita semua di sini sudah pakai hijab, alhamdulillah. Benerin Bu hatinya. Hatinya selalu berkata baik, berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, baru ucapannya dibaiki. Gak boleh ngomong-ngomong yang kotor, dijaga ucapannya. Kemudian setelah ucapan, tindakannya juga diperbaiki. Saya seharian ngapain ya? Oh, main Facebookan mulu. Kurangin Facebookannya, banyakin baca Qur'annya. Nah, ini Masya Allah semoga kita termasuk yang solehah, yang kafah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf ketika ada salah kata, dimaafin gak Bu? Karena kesalahan itu datangnya dari manusia.
Tapi kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sakum dompetnya jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam keadaan kurang sehat nih Ustazah. Iya, dari kemarin gitu kan, udah sembuh. Iya, habis dioperasi. Kan itu kan saya orang sholat ya. Sholat karena sakit apa? Operasi, habis operasi batu kedua saya. Sadar dalam waktu berapa hari? Berapa hari lah pokoknya. Alhamdulillah sekarang udah sembuh banget. Berapa hari Bu? Nggak sholatnya itu? Selama saya sakit aja deh. Di operasi biasanya mungkin 3 hari ya Bu? 3 hari. Setelah 3 hari kan saya di rumah sakit. Baik lagi terus di terbang, baik lagi suka terbang. Tapi sekarang udah sembuh nih. Ya, saya kemarin ada merasakan enak badan, dingin. Nah, terus saya kan mau wudu, mau sholat, wudu boleh nggak air hangat gitu, air wudunya. Air hangat? Ya. Airnya dimasak dulu ya? Masak dulu gimana? Boleh nggak? Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi nanti ada tuh bab hadas ya. Jadi antara hadas dan najis. Kalau hadas besar, ada hadas itu dibagi 2. Hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil itu hadas yang apa Bu? Yang kecil-kecil. Nah, sih berarti hadas besar yang besar-besar gitu ya. Enggak Bu. Hadas kecil yang mewajibkan kita wudu. Hadas besar yang mewajibkan kita mandi. Ya Bu ya. Nah, untuk bersuci bisa dengan wudu, bisa dengan mandi, bisa dengan tayamum ketika tidak ada air. Dan tadi kan yang pertama wudu nih. Berarti kalau hadas kecil seperti buang angin, yang angin-angin tuh sepoi-sepoi, kadang ada suara, kadang diam-diam, ya kan? Terus atau buang yang cair-cair Bu, tahu kan? Kemudian atau yang padat. Kalau lagi nggak makan sayur padat banget gitu kan. Nah, ini mewajibkan kita wudu. Apa Bu? Wudu. Nah, kalau ada lagi nih yang mewajibkan kita mandi. Contohnya habis head, habis nifas, habis melahirkan, habis apa lagi Bu yang Ibu tahu? Habis malam Jumatan ya, hubungan biologis ya. Habis hubungan biologis ini wajib. Nempel atau enggak? Pokoknya kalau udah nempel nggak keluar tetap wajib mandi. Enggak nempel, anak datang kan nggak keluar, wajib mandi tetap. Bibi juga sama, keluar kan? Iya, tetap wajib mandi. Lanjut. Terus ini kan wajib mandi nih, kayak gini. Nah tadi yang Ibu tanyakan kan Ibu mau sholat dalam keadaan sakit. Bersuci bisa dengan air, bisa dengan debu. Pakai air hangat sebenarnya boleh. Tapi kalau itu Ibu khawatir, baiknya sih pakai tayamum. Jadi Ibu sudah tahu tayamum 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama kepada wajah kita, tepukan yang kedua ya, mohon maaf, tangan kanan dulu, baru yang ini kan nggak boleh kena tadi, tangan kiri. Ini nggak boleh kena, kenapa? Karena nanti mustakmal. Jadi tepuk yang pertama buat muka, ya. Ambil tempat yang lain karena ini udah mustakmal nih debu yang ini. Ambil yang sini. Mustakmal itu debu yang sudah terpakai. Karena kan tadi kan sudah ditempelin tangan kita, ini pasti banyak debunya nih. Gitu ya. Ini udah nih, ambil lagi debu yang lain karena yang di sini udah diambil sama kita, mustamal udah terpakai, ya. Paham ya Bu ya? Nanti ada tuh pembagian mustamal kayak di pembagian airnya nanti. Nah, kemudian ketika diambil tempat yang lain baru tangan. Tangan yang pertama dibasuh kanan dulu. Tadi kan 2 nih begini. Yang kanan dulu. Yang ini kanan, ya. Sampai sikut terus ke depan. Ini nggak boleh kena karena ini buat musab tangan kiri. Ini Ibu sudah menggantikan wudu, sudah sah menggantikan wudu dengan debu. Bisa dipahami Bu? Insya Allah. Jadi insya Allah al-Islam la yadur. Islam itu tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Ketika kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk.
ketika tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Ketika tidak bisa sholat dalam keadaan berbaring, dengan isyarat mata juga cukup. Gak bisa juga pakai isyarat mata. Sholatkan, Masya Allah, cerdas banget Ibu. Langsung kejawab. Masya Allah, ini bagus sekali pertanyaannya. Bisa dipahami ya Bu? Dengan tayamum sudah bisa menggantikan air gitu ya Bu ya. Kalau Ibu bisa pakai air hangat tidak apa-apa. Cuma alangkah baiknya pakai, Ibu khawatir ibunya meriang. Gak apa-apa, pakai air hangat boleh kalau Ibu masih kuat. Tapi baiknya dalam Islam ketika tidak bisa pakai air, ya langsung aja pakai debu. Seperti itu. Makasih Ibu atas pertanyaannya. Ada lagi? Boleh satu lagi sebelum saya meninggalkan tempat ini karena ada acara lagi. Masya Allah. Apalagi Bu? Saya Bu kemarin nanya Bu ya. Gak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa, gak usah malu. Orang yang memutuskan silaturahim. Masya Allah. Memutuskan silaturahim itu dosa. Dosa yang Allah tidak suka orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan orang yang memutuskan tali silaturahim itu dipendekkan usianya. Bahkan di hadis yang untuk panjang umur itu variasi rahimaka. Jadi kalau mau panjang umur, banyak rezeki, ya, maka teruslah bersilaturahim, teruslah ketemu orang, ya. Memutuskan tali silaturahim di zaman sekarang bisa offline, bisa online. Online contohnya diblokir, apalagi di blok ya, unfriend, ini termasuk. Padahal kan gunanya kita berteman di Facebook itu untuk bersilaturahim. Ini cuma salah satu permasalahan mungkin gara-gara utang yang belum dibayar, diblokir katanya. Contoh ya Bu ya, kan nggak nyindir, nggak tahu saya. Terus contoh kayak gitu. Ada lagi yang memutuskan tali silaturahim sama keluarga sendiri, ini dosa banget. Sama keluarga, sama teman, kita nggak boleh mutusin silaturahim. Bahkan di hadis dalam untuk memperpanjang umur, ya, untuk memperpanjang banyak rezeki, faliyasir rahim. Maka menyambunglah silaturahim. Silaturahim itu menyambung silaturahmi. Makanya yang udah putus silaturahim, Ibu segera sambung lagi. Gak nunggu lebaran, selagi Ibu bisa silaturahim lah. Ya, makanya kalau kita habis silaturahim dapat tuh rezeki, ya nggak Bu? Ya, silaturahim ke rumah Bu Rahma, pulang dibawain ikan gabus 1 kilo. Nggak boleh bercanda. Seperti itu. Jadi ini salah satu berkahnya silaturahim, ya nggak Bu? Habis saya ketemu silaturahim sama ibu-ibu, siapa tahu saya ketemu di jalan bisa negor, ya nggak? Siapa tahu salah satu ibu sini punya toko, pas saya beli udah dikorting. Iya, itu kan berkahnya silaturahim, ya nggak sih? Iya, saya punya adik bidan nih, pas ke pasar beli baju dikorting. Ini dulu yang nolongin bini saya lahiran ini, udah dikorting aja buat si adik mah katanya. Kakaknya kagak lah, kakaknya mah nggak nolongin saya. Bercanda Bu. Ya seperti itu. Jadi ada manfaat-manfaat dan keberkahan silaturahim yang membawakan kita malah membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Kata Allah, yang ini si fulan sering silaturahim, yang harusnya usianya sampai 50 tambah malaikat ditambah lagi jadi 100 tahun. Oh banyak kan ya. Atau ini sering ngeblokir orang nih, sering ini sama tetangga kita agak akur, berantem mulu, soalnya sini ganti kontrakan, pindah lagi gitu kan. Silaturahim putus semua, mama yang bapak jarang nelfon gitu kan misalnya. Yang ini yang tadinya umur 50 dipotong sama Allah. Di-cut gitu ya. Jadi cuma 25. Kayak gitu Bu. Makanya jangan pernah sekali-kali memutuskan tali silaturahim.
waktu depannya lagi gitu ya. Kita akan belajar fikih selang-seling ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ustazah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembelajaran tahlil dan doa. Untuk di sini saya serahkan kepada Ibu Hajah Rahmawati. Kepada Ibu Hajah Rahmawati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami